mulai. Halo semua, kenalkan, kami dari tim Dumbo Octopus akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Planeli. Kami dari tim Dumbo Octopus terdiri dari Rafael Pemata Syukur Ramadan, Albertus Sagas Pradana, dan Muhammad David Unaya Sakti. Yang pertama, kita akan membahas mengenai masalah terkait hama dan penyakit tanaman. Menurut Bapak Panggih, salah satu tetua kelompok tani di daerah Bantul, dibutuhkan kurang lebih seminggu untuk menemukan solusi terkait hama yang cepat. Tentu saja, durasi yang cukup lama ini cukup merugikan langsung terhadap hasil panen petani. Yang kedua, kita akan membahas mengenai masalah iklim. Sampai saat ini, belum ada tim atau institusi khusus yang bertanggung jawab terhadap prediksi curah hujan. Kondisi ini rentan menyebabkan tanaman mengalami gagal panen akibat kekeringan ataupun mengalami ketidakcocokan terhadap iklim yang tengah berlangsung. Dari dua masalah barusan, terdapat intisari yang kita dapat ambil, yakni perlunya penginformasian bagi para petani terkait varietas apa yang sekiranya cocok pada suatu periode penanaman. Misalnya, pada periode musim hujan, sekiranya tanaman apa yang cocok untuk dibudidayakan atau ditanam. Selain itu, juga perlu bantuan bagi para petani untuk membantu mereka dalam identifikasi penyakit, sekiranya penyakit apa yang tengah menyerang tanaman mereka. Bantuan ini penting mengingat dampak yang ditimbulkan penyakit terhadap tanaman mereka bisa dapat mengurangi hasil panen mereka secara signifikan. Oleh karena itu, kami mencoba untuk memberikan solusi melalui Planeli. Terdapat dua fitur utama yang coba kami bawakan di sini, yakni membantu diagnosa penyakit dan hama tanaman, serta memberikan rekomendasi mengenai perencanaan penanaman. Melalui Planeli, diagnosa penyakit kini bisa dilakukan secara lebih cepat secara real time. Kecepatan dalam diagnosa penyakit ini penting untuk mengurangi dampak terhadap tanaman mereka serta mengurangi kerugian terhadap hasil panen mereka. Selain itu, untuk membantu meningkatkan produktivitas mereka, kami akan berusaha untuk memberikan rekomendasi mengenai tanaman apa yang sekiranya cocok untuk ditanam pada periode penanaman ke depan. Rekomendasi. Oh, masih Pak Fit? Masih lagi satu. Oke. Rekomendasi ini kami sesuaikan dengan perakiraan iklim dan cuaca untuk membantu petani dalam memilih tanaman apa yang lebih suitable. Lanjut ya. Iya. Nah, tadi kita udah analisa kebutuhan, terus kita lihat rangsangan dari perangkat lunak software Android yang bakal kita buat ini. Jadi di sini kita pakai satu jenis diagram aja, emang yang paling representatif di sini adalah activity diagram. Nah, di sini ada 4 bagian utama, coba kita kunjungi satu persatu. Pertama itu ada bagian aktivitas pada onboarding. Jadi onboarding ini ya awal-awal masuk, jadi nanti disebut splash screen, biasa ada logo Planali. Kalau pertama kali setelah menginstal, nanti si pengguna akan disambut dengan onboarding screen untuk membantu memberi informasi apa yang akan dilakukan. Kemudian setelah itu tinggal login atau register. Cuma di demo nanti kita bakal ada demo
untuk kita dan register kita nggak pakai akun apa-apa, kita cuma menyediakan page dummy aja, jadi bisa langsung login. Nah, kemudian ada home. Di home ini si pengguna dia bisa memilih kedua fitur utama yang setelah ini akan kita bahas. Dan di home juga kita tambahkan ada beberapa tips untuk menanam tanaman. Nah, fitur utama yang pertama yaitu recommendation. Jadi di sini nanti si petani atau pekebun dia bisa memilih tanaman apa yang ingin dia lihat rekomendasi penanamannya pada 2 tahun ke depan. Jadi kita pakai 2 tahunan. Nah, di sini kita baru ada 4 jenis yaitu jagung, padi, tomat, dan paprika. Itu pun untuk di sini semuanya cuma hardcode, jadi kita nggak ada algoritma apa-apa yang bekerja di belakangnya, karena ya kita rasa hanya sebagai proof of concept, kita kerjasama sama salah satu teman kita dari jurusan sebelah mikrobiologi, kita minta tolong bantuin ngitung buat 4 tumbuhan ini. Nah, kemudian untuk diagnosa, ini kita implement machine learning di dalamnya, dan kita cuma bisa 2, yaitu tomat dan paprika. Kenapa? Karena dua jenis tanaman ini yang kita temukan datasetnya di internet. Jadi kita tinggal training model machine learning-nya aja. Kayak gitu. Nah, ini untuk penjelasan bagaimana kita lihat hasil rekomendasinya ya. Jadi bisa dilihat di sebelah atas ini, kita ngambil data koefisien tanaman dan evapotranspirasi air, kemudian ketemu yang namanya ETC. ETC ini semacam nilai koefisien tanaman terhadap kebutuhan airnya dalam periode tanam tertentu. Jadi kayak misal tumbuhan jagung itu saat dia baru ditanam, pada proses pertumbuhan beberapa pekan pertama dia membutuhkan air berapa, kemudian saat puncak-puncaknya mendekati panen membutuhkan curah air berapa, kemudian saat panen membutuhkan berapa. Nah, di situ akan dibentuk grafik, kemudian kita membuat grafik baru yaitu menggunakan data curah hujan 10 tahun yang lalu dari BMKG, kita bisa memprediksi curah hujan 2 tahun ke depan. Metode perhitungan ini kita dapat juga dari teman kita tadi yang dari jurusan sebelah. Kemudian saat kita dapat grafik ETC itu tadi dan prediksi curah hujannya, kita hubungkan, kita sesuaikan untuk mencari tanaman apa yang cocok ditanam pada periode penanaman tertentu. Nah, kemudian untuk diagnosanya, ini kita membuat model machine learning yang mendeteksi penyakit tanaman hanya berdasarkan fisiologis daun. Karena dataset yang kita dapat itu adalah dataset dedaunan, yaitu tomat dan paprika. Nah, untuk model machine learning-nya kita menggunakan Convolutional Neural Network, CNN, dibangunnya pakai framework TensorFlow dan Keras. Ini mahasiswa banget ya, kita sebenarnya tinggal pakai aja sih ini. Nah, untuk datasetnya kita dapat dari plantvillage.psu.edu. Ini ada contoh beberapa datasetnya di slide-nya juga nih. Nah, ini kita emang cuma sempat training sebentar, jadi bisa dilihat yang garis biru ini adalah akurasi pada saat trainingnya. Yang sebelah kiri itu akurasi, yang sebelah kanan itu loss-nya. Bisa dilihat grafik yang biru ini lumayan menjanjikan ya, sampai melebihi 0,98, yang bawah juga mendekati 0, yang kanan juga mendekati 0, cuma saat divalidasi ternyata memang hasilnya tidak begitu memuaskan, namun bisa kita putuskan bahwa ini merupakan proof of concept yang cukup menjanjikan, seperti itu ya. Nah, ini mungkin langsung aja ada demonya. Ini saya record dari HP langsung. Nah, ini tadi ya, kita sambut splash screen, kemudian ada onboarding-nya, ada 3. Nah, ini untuk login, kita langsung aja karena itu dummy doang. Nah, ini ada 2 menu utama, diagnosa, rekomendasi. Kita ke rekomendasi dulu. Nah, ini contohnya. Di sini ada 4 jenis rekomendasi, yaitu untuk jagung, kemudian padi, tomat, dan paprika. Kalau sebenarnya kita rencana mau bikin bisa diatur ini, periodenya mulai dari kapan sama panennya dari kapan, tapi ternyata karena repot ya udah kita pakai view aja ini ceritanya. Kemudian kita lihat diagnosa. Untuk diagnosa, nah ini kita coba yang tomatnya. Ini karena baru pertama kali saya buka di HP saya, jadi perlu di allow dulu.
Nah, untuk kameranya ini saya arahin ke foto yang disimpan ya, dari foto trainingnya buat ngelihat sebagai proof aja, karena kebetulan saya nggak punya tumbuhan tomat di rumah. Nah, ini itu di bawah berubah-ubah terus saat misalnya persentasenya mendekati 0,9 gitu. Nah, ini kan 0,96 tadi, terus saya pencet. Nah, ini penjelasan penyakitnya. Adalah penyakit yellow leaf curl virus. Terus ada penjelasannya lalala ya di bagian dalamnya. Oke. Mungkin seperti itu aja ya, Pak, teman-teman, kalau ada yang nonton. Nah, sebagai tambahan, ini memang yang presentasi hanya saya dan Albert, karena untuk Mas Rafaelnya dia sudah membantu pada bagian pengembangan aplikasinya. Jadi ya biar leren. Ya, terima kasih Mas Albert. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup. Sudah cukup ya, baiklah. Terima kasih banyak. Selamat pagi.